Halo, perkenalkan nama saya Fresti Lorenza Pusunggu, NIM B1021241055. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi komputer dan Big Data. Sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan yaitu Sempowa pada sekitar 3000 tahun yang lalu. Dan pada tahun 1842 Blaise Pascal menemukan Pascaline yang kalkulator utama yang dapat menambahkan angka menggunakan dial. Pada tahun 1800-an, Charles Babbage menemukan komputer mekanis pertama, different engine, dan kemudian mesin analitik yang membuatnya mendapatkan gelar Bapak Komputer. Yang pada tahun 1890, Hermann Hollerith menemukan kartu berlubang untuk mengotomatiskan pemrosesan data untuk sensus AS yang dapat meningkatkan efisiensi. Generasi komputer. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956 ditemukannya tabung vakum bekas, besar, mahal, dan terbatas. Generasi kedua ditemukannya pada tahun 1956 sampai 1963 ditemukannya transistor untuk menggantungkan tabung vakum yang lebih kecil dan lebih banyak efisiennya. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971 ditemukannya sirkuit terpadu yang lebih kecil dan lebih cepat dengan kemampuan multitasking. Generasi keempat 1971 sampai sekarang ditemukannya mikroprosesor pada komputer pribadi dan pengembangan jaringan dan internet. Generasi kelima, generasi sekarang dan masa depan. Generasi ini ditandai dengan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan komputasi paralel. Teknologi seperti cloud computing, komputasi kuantum, dan machine learning juga menjadi bagian penting dari pengembangan komputer generasi ini. Komputer itu berasal dari bahasa Latin yaitu computer yang berarti menghitung, yang merujuk pada mesin-mesin elektronik yang dapat melakukan perhitungan dan operasi logika dengan cepat dan otomatis. Secara etimologi, istilah komputer awalnya digunakan untuk menggambarkan orang yang melakukan perhitungan aritmatika, tapi kemudian dipindahkan kepada mesin-mesin tersebut. Komputer merupakan alat yang telah mengalami evolusi yang cukup panjang hingga menjadi canggih seperti sekarang dan sangat diperlukan untuk memudahkan pekerjaan manusia seperti perhitungan, desain grafis, editing audio, dan berkomunikasi. Yang komputer menurut para ahli Robert H. Bismer, Donald Sander, William dan Sawyer, pengertian komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu menerima, memproses, menyimpan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi sesuai instruksi. Menurut V.C. Hamaser, komputer merupakan suatu mesin perhitungan elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Menurut Donald Sanders, komputer merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk memproses data dan mengubah data menjadi informasi yang berguna. Menurut William M. Forey, komputer merupakan suatu alat yang dapat melakukan berbagai pekerjaan dengan menerima program dan data melalui suatu media input, memprosesnya, dan mengeluarkan hasilnya melalui media output. Jenis komputer itu ada PC, komputer workstation, komputer server, komputer mainframe, dan sebagainya. Sistem komputer adalah kumpulan komponen yang saling terhubung dan berinteraksi, yang menghasilkan informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, dan suara. Terdiri dari 3 elemen utama: hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware pengguna. Hardware merupakan komponen fisik yang dapat disentuh, dilihat, yang termasuk seperti keyboard dan mouse.
Software itu aplikasi yang berjalan di atas hardware terbagi menjadi sistem operasi dan aplikasi seperti Facebook, YouTube, dan Instagram. Kemudian brandware itu pengguna yang mengoperasikan dan memanfaatkan sistem komputer. Komponen fisik utama ada CPU. CPU ini bertugas mengeksekusi instruksi dari program dan mengelola operasi data. Yang kedua ada input device. Ini perangkat keras yang memungkinkan penggunaan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, termasuk keyboard, mouse, dan scanner. Output device itu perangkat yang menampilkan atau mencetak hasil pengelolaan data dari komputer, seperti monitor, printer, dan sebagainya. Kemudian ada external memory, penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen, seperti HDD, SSD, dan sebagainya. Kita kemudian masuk ke big data. Karakter big data itu ada 5. 1. Volume, jumlah besar data. Yang kedua, velocity, kecepatan data. Yang ketiga, variety, berbagai jenis data. Yang keempat, veracity, kebenaran data. Yang kelima, value atau nilai data. Sumber big data ini bisa dihasilkan dari jumlah besar dan beragam seperti media sosial, perangkat seluler, Internet of Things, transaksi bisnis, data terbuka, dan sebagainya. Tantangan dalam implementasi di big data yaitu penyimpanan yang kuat dan biaya yang tinggi. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja seperti ilmuwan masih terbatas. Yang ketiga, data yang tidak akurat. Keempat, kebocoran data yang sensitif meningkat. Yang kelima, menggabungkan data dari berbagai sumber. Yang keenam, memerlukan alat analisis dan keterampilan yang tinggi untuk memahami menganalisis big data. Kemudian kita masuk ke Microsoft Office. Microsoft Office itu perangkat lunak yang digunakan untuk mempermudah berbagai aktivitas di luar kerja. Microsoft Office ini ada yang seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote, Publisher, dan sebagainya. Kelebihannya itu akses cloud atau memungkinkan menyimpan di cloud dan meningkatkan mobilitas pengguna. Yang kedua, kolaborasi real time itu. Yang ketiga, pembaruan otomatis. Yang keempat, dukungan multi perangkat. Kekurangannya yaitu memerlukan biaya bulanan atau tahunan. Yang kedua, ketergantungan internet. Yang ketiga, banyak fitur dan membingungkan penggunaan baru yang tidak terbiasa dengan perangkat lunak. Kemudian kita masuk ke WordPress. WordPress ini adalah yang bersifat open source, memungkinkan penggunaan untuk membuat dan mengelola website dengan mudah. WordPress ini menguasai sekitar 43% dari semua website di internet, menjadikan salah satu CMS paling populer di dunia. Kelebihannya itu gratis dan open source, mudah digunakan, fleksibilitas tinggi, CEO friendly, memungkinkan komunitas besar. Kekurangannya itu ada keamanannya itu kurang dan membuat menjadi target serangan siber. Yang kedua ada biaya tambahan. Yang ketiga ada pengguna itu harus melakukan secara rutin untuk memperbarui tema dan plugin untuk menjaga keamanan kinerja. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika